Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, anak-anak kami. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas seputar batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya, kiranya anak kami tetap mengulangi pelajaran kita pada pertemuan yang lewat dan membuat pertanyaan pada kolom komentar. Baiklah, pada materi yang ketiga ini, judulnya adalah menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup antara lain 1. Kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah laut Indonesia terdiri dari 1. Zona laut teritorial. Yang dimaksud dengan zona laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam laut Nusantara. 2. Zona landas kontinen. Yang dimaksud dengan zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya sebelah utara Pulau Kalimantan. Sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Dengan jumlah sumber daya yang melimpah, setiap negara memiliki kewajiban sebagai berikut. Di antaranya 1. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air, serta hasil yang didapat atau kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara Indonesia. Penduduk dan bukan penduduk. Yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau menetap di wilayah suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara namun tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di negara tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah semua orang yang telah menjadi anggota dari negara tersebut secara sah, berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara lain. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Di Indonesia dibedakan menjadi 2 asas. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Permohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, naturalisasi biasa.
orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan antara lain 1. Berkewarganegaraan ganda, 2. Tidak melepas kewarganegaraan lain, 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden, 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden, 5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, 6. Menyatakan janji setia kepada negara asing, 7. Ikut berperan dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, 8. Bertempat tinggal di luar Indonesia selama 5 tahun. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Membangun kerukunan umat beragama. Berikut uraian mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. 1. Kerukunan internal. Yang dimaksud dengan kerukunan internal yaitu umat seagama, yang artinya adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluknya dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama atau berbeda agama adalah salah satu sarana untuk mempererat dan mempersatukan hubungan dengan orang lain yang berbeda agama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sistem keamanan dan pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Antaranya, 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Peraturan mengenai bela negara dan pertahanan negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan juga pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk penyelenggaraan bela negara dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Diajarkannya pendidikan kewarganegaraan dalam setiap jenjang pendidikan. 2. Mengikuti latihan dasar kemiliteran atau LDK. 3. Mengabdikan diri sebagai prajurit TNI secara sukarela. 4. Mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Sampai di sini materi pelajaran kita untuk pokok bahasan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan baru record baru stop. Lang pio beda bulan kak pio sia ni mu. Adung ben ma. Sampaikan. Iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, anak-anak kami. Pada pertemuan ketiga ini,
kita akan membahas seputar batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya, kiranya anak kami tetap mengulangi pelajaran kita pada pertemuan yang lewat dan membuat pertanyaan pada kolom komentar. Baiklah, pada materi yang ketiga ini, judulnya adalah menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup antara lain 1. Kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah laut Indonesia terdiri dari 1. Zona laut teritorial. Yang dimaksud dengan zona laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam laut Nusantara. 2. Zona landas kontinen. Yang dimaksud dengan zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Dengan jumlah sumber daya yang melimpah, setiap negara memiliki kewajiban sebagai berikut. Di antaranya 1. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air, serta hasil yang dapat atau kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara Indonesia. Penduduk dan bukan penduduk. Yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau menetap di wilayah suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara, namun tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di negara tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah semua orang yang telah menjadi anggota dari negara tersebut secara sah, berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara lain. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Di Indonesia dibedakan menjadi 2 asas. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Permohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa
harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan antara lain 1. Berkewarganegaraan ganda, 2. Tidak melepas kewarganegaraan lain, 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden, 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden, 5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, 6. Menyatakan janji setia kepada negara asing, 7. Ikut berperan dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, 8. Bertempat tinggal di luar Indonesia selama 5 tahun. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Membangun kerukunan umat beragama. Berikut uraian mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. 1. Kerukunan internal. Yang dimaksud dengan kerukunan internal yaitu umat seagama, yang artinya adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluknya dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama atau berbeda agama adalah salah satu sarana untuk mempererat dan mempersatukan hubungan dengan orang lain yang berbeda agama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sistem keamanan dan pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Antaranya, 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Peraturan mengenai bela negara dan pertahanan negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan juga pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk penyelenggaraan bela negara dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Diajarkannya pendidikan kewarganegaraan dalam setiap jenjang pendidikan. 2. Mengikuti latihan dasar kemiliteran atau LDK. 3. Mengabdikan diri sebagai prajurit TNI secara sukarela. 4. Mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Sampai di sini materi pelajaran kita untuk pokok bahasan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.